Anak sebagai investasi akhirat, orang tua sudah sepantasnya didoakan terus-menerus tanpa henti dan tiada putus. Ya, suatu kewajiban orang tua, terlebih anak juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar diasuh dengan baik, juga tetap didoakan, karena doa kepada anak adalah perisai bagi kebahagiaan dan kesuksesannya. Masalahnya sekarang adalah banyak orang tua yang berdoa setengah-setengah, bahkan sampai lelah berdoa, karena doa terhadap anaknya yang sudah banyak belum juga diijabah. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menganggap doa yang dilakukan hanya sebuah kesia-siaan. Adakah kesalahan atas pemahaman ini? Tentunya ini semua berbalik kepada niat daripada orang tua, apalagi minimnya pengetahuan akan pentingnya ijabah doa, membuat patah semangat para orang tua untuk mendoakan anak-anaknya. Lantas apa keutamaan lain dari doa orang tua kepada anak yang wajib mereka ketahui? Kita simak ulasannya kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Ustadz mau tanya mengenai berdoa. Kita mendoakan anak-anak kita dari mulai lahir sampai dewasa sampai keluarga. Terus di saat itu belum ada perubahan andai kata. Sampai saya selesai saya tiada untuk usia. Apakah doa itu masih dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yang kedua, mengenai sifat yang tadi Pak Ustadz katakan, sebetulnya sifat anak itu menurut syariat Islam itu apakah cenderung dari ibu atau bapak? Karena kadang-kadang kita saling menyalahkan. Mengenai pertanyaan pertama, sering kita berdoa, ya, sering kita berdoa baik untuk anak, untuk hajat kita, tapi belum ada perubahan, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sering ada yang berpikir seperti itu, ya saya sudah lama berdoa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ada satu kata yang indah dari almarhum Syekh Ali Jabir. Kata beliau, jangan campur tugas. Jangan campur tugas. Tugas kita berdoa, tugas Allah ijabah. Kapan? Itu bukan tugas kita, bukan urusan kita itu urusan Allah. Kalau berdoa, yakin Allah ijabah dengan yang terbaik bagi kita. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, kalau saya berdoa Allah ijabah doa saya senang. Tapi kalau saya berdoa Allah tidak mengijabah doa saya, malah saya lebih senang, lebih gembira lagi. Kenapa? Kata beliau, kalau Allah ijabah doa saya langsung berhasil, itu harapan saya, keinginan saya. Tapi kalau belum berhasil menurut saya, itu harapan dan keinginan Allah. Dan ketetapan Allah itu lebih baik. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan saya sendiri. Itu yang namanya yakin. Raditu billahi rabbah. Yakin Allah berikan yang terbaik. Selama anda berdoa memohon kepada Allah, tidak mungkin Allah membiarkan seorang hamba yang berdoa. Karena Allah janji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Doakan saya, aku ijabah doa kalian. Allah janji. Kan itu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, tidak pernah saya berfikir, tidak pernah saya khawatir untuk ijabah. Tak pernah saya berfikir. Yang selalu saya berfikir, apakah saya berdoa atau tidak. Kalau saya berdoa, sudah selesai tugas saya, nunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu sebenarnya sangat penting ini. Jangan ada yang bilang doa saya belum diijabah. Sebenarnya telah diijabah, tetapi tapi pandangan kita, mulut kita belum diijabah, tapi Allah ijabah. Karena dalam hadis tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah selama dia memenuhi syaratnya. Doanya mustajab, apalagi orang tua.
Ta'ala melindungi, menjauhkan dia dari keburukan. Atau lebih indah lagi, lebih baik lagi, Allah kumpulkan nanti di akhirat Allah berikan semua. Sampai ketika di akhirat nanti Allah berikan pahala kebaikan di yaumul qiyamah, ya Allah pahalanya sangat besar. Pahala apa ini? Amalan saleh enggak sebesar itu. Dijawab, karena doa kalian yang belum diijabah disimpan, diberikan di yaumul qiyamah. Ya Allah, saya harap tidak ada doa satu pun yang diijabah di dunia. Kalau bisa, kalau begitu besar ini, kalau di dunia harap diijabah, kalau di akhirat harap tidak diijabah. Coba lihat. Karena itu jangan khawatir, ya, jangan takut. Selama kita berdoa untuk anak, yakin doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita sudah masih ada maupun belum ada. Banyak kisah seorang ayah di Arab, kisahnya ada, yang dia berusaha untuk anaknya, mendidik anaknya, berdoa untuk anaknya, tapi anaknya luar biasa, bukan biasa, luar biasa, nakal, jauh dari masjid, jauh dari salat, jauh dari ibadah. Ayahnya saleh, selalu berdoa, berusaha, tapi belum pernah berubah dia. Sampai orang tuanya, ayahnya meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dia selalu pikir, khawatir untuk anaknya. Waktu saat dia meninggal, saat waktu ta'ziyah, anaknya berubah. Allah berikan hidayah. Subhanallah, berubah 180 derajat. Sampai seorang anak bukan saleh, bahkan menjadi guru besar di Arab sana. Bayangkan. Karena itu kita bukan tugas kita, karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada anak. Innaka la tahdi man ahbab, engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Tapi kita berusaha dan berdoa, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat Allah ijabah doa kita insyaallah. Terus yang kedua, itu jangan sampai ini, maksud saya jangan kita berlebihan, jangan sampai kita menyalahkan yang lain. Masing-masing punya tugas, ya, masing-masing punya kewajiban terhadap anak. Jangan merasa seorang anak punya sifat, punya adat yang tidak bisa berubah. Jangan. Insya Allah semua bisa atas izin Allah. Ya, mungkin di antara anak punya sifat yang agak keras, yang sudah berkali-kali tidak bisa berubah, tapi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bisa, Allah bisa memberikan hidayah kepada anak berubah. Jangan sampai ini kita berpikir antara suami istri, ini karena ayah, ini karena ibu, ini bukan dari saya, bukan dari keluarga saya, enggak ada dari keluarga saya seperti itu. Semuanya coba lihat orang tua, coba lihat pamannya, semuanya. Jangan ya beralih kepada seperti itu. Selalu kita berpikir untuk anak, untuk kita jangan kita berpikir ini apakah sifat itu dari mana atau dari siapa. Ya, selalu berpikir bisa jadi bukan dari orang tua, dari orang di luar, dari teman sekolah. Ada perubahan dalam diri dia. Yang dulu anaknya bukan seperti itu. Kenapa jadi seperti itu? Berarti ada sesuatu. Usahakan, tanya, dekatlah dengan teman. Jangan sampai beliau punya teman baru yang mengubah pikirannya, sampai pikirannya berubah. Dulu enggak seperti itu. Hati-hati, jaga-jaga. Ya, usahakan kasih nasihat, kasih pesan, dekatlah sama beliau. Cari kira-kira siapa yang dekat dengan beliau. Kalau sudah ketemu penyakitnya, itu penyakit sebenarnya. Kalau sudah ketemu, usahakan obati. Jauhkan dia dari teman yang buruk. Ya, dan selalu berdoa. Karena doa artinya, ya Allah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa tanpa pertolonganmu ya Allah. Bantulah kami supaya saya bisa mendidik anak kami dengan yang terbaik. Bantulah kami supaya anak kami menjadi anak baik, anak saleh. Ya, selalu berdoa, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ya Rabb seluruh hadirin hadirat yang hadir di majlis ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluarga yang baik, salihah, dan anak-anak yang baik, saleh semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelum tutup,
biasa saya sampaikan doa kepada seluruh jamaah. Saya suka sampaikan doa ini kepada seluruh jamaah. Setiap majlis, setiap masjid, diakhiri saya suka sampaikan doa ini. Kenapa? Karena doa ini unik. Yang baca doa ini langsung didoakan oleh surga. Bayangkan, yang berdoa bukan syekh, bukan guru, bukan ustaz, bukan habib, tapi yang berdoa surga sendiri berdoa untuk anda yang baca doa ini. Apa doa surga? Surga berdoa, bayangkan, memohon kepada Allah, Ya Rabb, masukkan fulan ini ke dalam surga. Ya Allah, bikin fulan ini masuk ke dalam surga karena baca doa ini. Bayangkan, surga meminta kepada Allah. Ya, mari kita sama-sama baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.